Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil jilid 1. Alhamdulillah kita sudah di bab isim mausul bait ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa mislu ma za ba'da mastifhami aw man iza lam tulgha fil kalami. Bermula seperti ma itu za. Ya, hal keadaan za sesudah ma istifham atau man istifham. Iza lam tulgha, apabila tidak dilagakan akan dianya za, apabila tidak dibatalkan akan dianya za fil kalami dalam kalam. Jadi wa misluma bermula seperti ma itu za. Za pada dasarnya isim isyarah, tapi za juga digunakan sebagai isim mausul seperti ma mausul. Bermula seperti ma itu za juga dianggap isim mausul seperti ma, artinya satu lafaz digunakan untuk macam-macam, untuk mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar atau muannas. Tapi syaratnya sesudah ma istifham. Za baru isim mausul bila berada sesudah ma istifham atau man istifham. Itu juga syaratnya bila tidak dilagakan akan dianya za dalam kalam. Maksud tidak dilagakan bila za ini tidak dianggap satu kalimat dengan maza. Ya. Bila dia ma dan za dianggap kalimat yang berbeda, baru za isim mausul. Tapi kalau dianggap maza satu kalimat isim istifham, berarti za bukan isim mausul. Kita baca syarahnya. Yakni menghendaki ianya musannif annadza ikhtasat min baini asma'il isyarati bi annaha tusta'malu mausulatan. Bermaksud ianya musannif bahwa sungguh za itu terkhusus ianya za dari antara semua isim-isim isyarah, terkhusus dengan apa? Bi annaha, dengan bahwa sungguhnya za itu digunakan akan dia za akan sebagai mausul. Jadi za isim isyarah, tapi dia juga digunakan untuk mausul. Wa takunu mislama fi annaha tusta'malu bi lafdhin wahid. Dan ada ianya za itu seperti ma pada bahwa sungguhnya za itu digunakan akan dianya za dengan satu lafaz. Nah, artinya za selain dia sebagai isim isyarah juga digunakan sebagai isim mausul. Kemudian za itu sama seperti ma dalam arti dia digunakan dengan satu lafaz. Satu lafaz untuk berbagai macam penggunaan. Lil muzakkari untuk muzakkar juga pakai za, wal muannasi untuk muannas juga pakai za, mufradan kana mufrad ada ianya muzakkar atau muannas, au musanna au majmu'an atau jamak. Nah, ada ianya za itu seperti ma pada bahwa sungguhnya za itu digunakan akannya za dengan satu lafaz untuk muzakkar dan muannas. Mufrad ada ianya muzakkar muannas atau tasniyah atau jamak. Artinya sama seperti ma. Fatakulu maka engkau kata man za indaka, bermula siapa itu alladzi yang ada ya di sisimu. Jadi za di sini bisa artinya alladzi, bisa artinya allati, bisa alladzani, allatani, alladzina atau allai. Bermula siapa itu si alladzi yang ada ia di sisimu. Maza indaka, bermula apa itu alladzi yang ada ia di sisimu. Sawa'un kana ma indahu mufradan muzakkaran au ghairahu. Bersamaan adalah ma yang ada ianya ma di sisinya seseorang itu mufrad yang muzakkar atau lainnya mufrad muzakkar. Jadi satu lafaz digunakan untuk banyak. I'rabnya bagaimana? Man isim istifham mabni di atas sukun pada maharafa mubtada. Za isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa khabar man. Indaka daraf dan mudhaf ilaih muta'alla kepada mahdhuf. Kepada fi'il kita takdir istaqarra.
jadi silat za. Zamir yang ada pada muta'alla yang mahdhuf jadi aid za. Jadi kalau kita artikan man za istaqarra indaka. Bermula siapa itu si alladzi yang tetap ianya si alladzi di sisimu. Oh ini beliau menjelaskan. Wa syartu isti'maliha mausulatan antakuna masbuqatan bima auman al-istifhamiyataini. Bermula syarat penggunaannya za akan sebagai mausulatan maf'ul isti'mal. Bermula syarat penggunaannya za akan sebagai mausul itu khabar syartu bahwa ada ianya za itu masbuqatan didahulukan dengan ma atau man yang istifham keduanya. Jadi za baru dianggap isim mausul ketika ada ma istifham atau man istifham sebelumnya. Contoh, man dha ja'aka. Bermula siapa itu alladzi yang datang ia kepadamu. Jadi man istifham, dha ini baru dianggap isim mausul ketika didahului man istifham atau ma istifham. Madza fa'alta. Bermula apa itu alladzi yang telah engkau perbuat. Jadi i'rabnya man isim istifham mabni di atas sukun pada maharafa mubtada. Za isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa khabar. Ja'a fi'il madhi. Lamir dalam fa'il takdirnya huwa kaf. Lamir muttasil maf'ul bih. Ja'aka silat za. Lamir dalam ja'a jadi aid za. Bermula siapa itu alladzi yang datang ya kepadamu. Begitu juga ma istifham mabni di atas sukun mubtada. Za isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa khabar. Fa'alta fi'il dan fa'il. Jadi silat za aidnya mana? Mahdhuf. Madza fa'altahu. Bermula apa itu alladzi yang entah engkau perbuat akarnya alladzi. Faman ismu istifhamin. Maka bermula man itu isim istifham. Man. Wahwa mubtadaun dan dia nyaman itu mubtada. Wa za mausulatun bi ma'na alladzi dan bermula za itu mausul dengan makna alladzi. Bermula siapa itu alladzi? Wahwa khabaruman dan bermula dianya za itu khabar man. Wa ja'aka silatul mausuli bermula ja'aka itu silat mausul. Ja'a silat mausul. Wa takdir manil ladzi ja'aka. Bermula takdir itu manil ladzi ja'aka bermula siapa itu si alladzi yang telah datang ya kepadamu. Wa kadzalika ma mubtadaun dan seperti demikian pula itu ma mubtadaun mubtada wa za mausulun bi ma'na alladzi dan bermula za itu mausul dengan makna alladzi. Wa huwa khabaru ma dan dianya za itu khabar ma. Wa fa'alta silatuhu dan bermula fa'alta itu silatnya ma. Wal aidu mahdhufun dan bermula aid itu dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya aid madza fa'altahu ay malladzi fa'altahu. Bermula apa itu alladzi yang telah engkau perbuat akannya alladzi. Simpulan sementara za baru dianggap isim mausul ketika didahulukan oleh man atau ma istifham. Waktu ridha biqaulihi idza lam tulgha fil qalami min an taj'ala ma ma'adha aw man ma'adha kalimatan wahidatan lil istifham. Dan dikeluarkan dengan ucapannya musannaf idza lam tulgha apabila tidak dibatalkan akan dianya za dalam kalam. Dari mana musannaf mengeluarkannya? Waktu ridha dikeluarkan dengan ucapannya musannaf idza lam tulgha fil kalami min an taj'ala daripada bahwa engkau jadikan akan ma'adha bersama za au man atau bersama man au man ma'adha atau engkau jadikan daripada bahwa engkau jadikan akan ma bersama za atau akan man bersama za kalimatan wahidah akan sebagai kalimat yang satu lil istifham untuk istifham. Dari syarat di atas tadi, za baru jadi isim mausul ketika didahului oleh man dan ma istifham dan za itu tidak dilarangkan, maksud tidak dilarangkan, tidak dibatalkan sebagai mausul. Jadi keluar dengan ucapan apabila tidak dibatalkan akan dia dalam kalam daripada bahwa engkau jadikan akan ma bersama za atau man bersama za satu kalimat untuk istifham. Beda lagi kalau maza atau manda langsung kita jadikan satu kalimat. Kedua-duanya kita jadikan satu kalimat, kita anggap isim istifham. Ketika itu berarti nggak ada mausulnya. Contoh misalkan maza indaka, bermula apakah itu di sisimu?
Jadi ketika ini ma dan za kita anggap satu kalimat, yaitu istifham, berarti za bukan isim mausul. Langsung aja ma za isim istifham, mabni di atas sukun mubtada. Indaka jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar. Artinya apa? Ayu syai'in indak, bermula sesuatu apa itu sabit di sisimu. Wa kadzalika man za indak, dan sabit seperti demikian juga itu man za indak. Jadi man za indak misalkan kita larakan, artinya za ini tidak kita anggap sebagai isim mausul, langsung kita anggap man za satu kalimat sebagai isim istifham, boleh. Ketika itu man za langsung mubtada, indaka khobarnya. Bermula siapakah itu di sisimu? Jadi man za langsung isim istifham, mabni di atas sukun mubtada, indaka daraf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf pada ma'rafa khobar, boleh juga. Famadza mubtadaun, maka bermula madza itu mubtada. Madza indak, madza langsung mubtada. Wa indaka khabaruhu, dan bermula indaka itu khabarnya mubtada. Wa kadzalika mandza mubtadaun, dan demikian pula itu mandza mubtadaun. Jadi mandza juga mubtada. Wa indaka khabaruhu, dan bermula indaka itu khabarnya mubtada. Fadza fi hadzainil maudhi'aini mulghah, maka bermula dza pada ini dua tempat itu mulghah. Arti mulghah dibatalkan. Jadi dza, baik di dza di madza dan dza di mandza, itu namanya mulghah, dibatalkan. Enggak dianggap sebagai kalimat yang berbeda, tapi dianggap satu kalimat bersama man dan bersama ma. Nah, kenapa mulghah batal? Li'annaha juz'u kalimah. Karena bahwa sungguhnya dza itu bahagian dari kalimat. Kenapa bahagian? Li'annal majmu'a istifhamun. Karena bahwa sungguh semua itu istifham. Jadi mandza langsung satu kalimat, maza langsung satu kalimat istifham. Enggak dipisah-pisah. Jadi dza bagian dari istifham. Begitu juga mandza langsung satu kalimat. Makanya bermula dza, maka bermula dza pada ini dua tempat itu mulghah, dibatalkan, tidak dianggap sebagai kalimat yang berbeda. Kenapa? Li'annaha, karena dza itu bahagian dari kalimat, yaitu bahagian dari isim istifham. Li'annal majmu'a istifhamun, karena semuanya dianggap sebagai isim istifham. Kesimpulannya, dza dianggap isim mausul ketika dia didahului oleh man atau ma istifham, dan dza itu dianggap kalimat yang berbeda dengan ma dan man. Ketika dza dianggap satu kalimat dengan ma atau man, artinya langsung dijadikan satu kalimat sebagai isim istifham, ketika itu dza bukan isim mausul. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.